Halo netizen, ini adalah all new Daihatsu Xenia. Ore, akhirnya Daihatsu Xenia generasi ketiga ini akhirnya muncul juga di Indonesia. Dan ini merupakan yang varian tertingginya, varian R 1500cc dengan sistem Advanced Safety Assist atau disingkat sebagai ASA. Nah, untuk harga mobil ini masih belum dirilis ya, karena ini syutingnya sebelum launching resminya dan nanti harganya akan diumumkan di Gias 2021. Jadi buat kalian yang pengen tahu harga All New Xenia ini bisa datang ke Gias di tanggal 11 November 2021 ya, atau nanti akan gue cantumin juga di description di bagian bawah. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu seperti biasa. Untuk kuncinya seperti ini, jadi pertama kalinya nih, Daihatsu Xenia menggunakan Smart Key. Dia ada tombol unlock dan logo Daihatsu-nya ini jadi satu sama tombol locknya ya. Dan dia juga ada sistem smart entry, cukup sentuh guratan ini untuk membuka dan sentuh lagi untuk kunci. Terus kalau misalnya kita taruh switch ini di posisi auto, switch lipatan spionnya, ketika kita kunci, spionnya juga akan ngelipat secara otomatis. Keren ya. Nah, di interior ini juga berubah total dibandingin generasi sebelumnya ya. Jadi udah bener-bener baru, layoutnya tuh bener-bener berubah, apalagi dengan platform DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Posisi berkendaranya juga jadi makin nyaman, makin ergonomis, dan berasa jadi lebih mewah gitu ya. Untuk joknya juga keren. Jadi untuk di Xenia ini dia belum kulit tapi ada aksen merahnya, jadi jahitan merah dan ada piping merah. Ini bener-bener sporty sekali, nggak kayak Xenia yang sebelumnya yang lebih mengedepankan family gitu lah, karena kan mobil keluarga. Di bagian pengaturan joknya juga lengkap, ada pengaturan ketinggian, recline, dan sliding. Di bagian sini juga ada tangki bensin pembukanya, dan untuk karpetnya juga keren. Untuk yang varian ADS ini, Astra Daihatsu Sailing, dia ada karpet model 3D seperti ini ya, jadi unik sekali. Nah, sekarang kita udah di dalamnya Xenia terbaru. Untuk nyalain juga gampang karena tadi dia udah smart key, cukup kita injek rem aja dan tekan tombol start stop engine button yang merah ini untuk menyalakan si mesinnya. Dan uniknya juga di Xenia ini ada animasi speedometer. Wah, sporty banget, beda jauh sama Xenia sebelumnya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya all new Daihatsu Xenia ya. Nah, dibandingin generasi sebelumnya, generasi ketiga dari Xenia ini juga jauh lebih sporty dan jauh lebih racing gitu ya. Dengan dashboard yang berwarna hitam, jok warna hitam, dan aksen-aksen merah di dashboard itu membuat Xenia ini jauh lebih sporty dan lebih anak muda ya kesannya. Jadi agak sedikit menghilangkan kesan mobil keluarga yang biasanya agak membosankan. Nah, untuk setirnya, dia di tipe tertinggi ini udah cukup oke walaupun belum dilapis kulit, dan pengaturannya dia tilt, dan di sebelah kiri ada tombol-tombol buat pengaturan audio steering switch ya, dengan pengaturan MID, angka tutup telepon, voice command. Di tengah ada klakson sama airbag pengemudi, dan ada tombol untuk ngatur trip meter. Di belakang setir ada tuas lampu, switch fog lamp depan, ada triple turn signal juga, dan di sebelah kiri ada tuas wiper depan dan wiper belakang. Nah, instrument clusternya juga seperti yang gue bilang tadi, ini sporty, pakai banget karena dia aksennya itu merah, jarumnya merah, dan aksen redline-nya itu bener-bener kayak mobil sporty ala Eropa gitu ya. Bahkan jamnya juga dikasih aksen merah yang membuat speedometer ini salah satu yang paling sporty di kelasnya ya. Di sebelah kiri ada tachometer, di kanan ada speedometer, dan di tengah ada layar MID yang sudah menggunakan layar TFT display atau LCD yang berwarna. Di bagian bawah ada fuel gauge, di atas ada kalender, odometer, dan ada gear indicator juga untuk yang transmisi otomatis. Di sini ada indikator untuk sistem Advanced Safety Assist, layar peringatan, konsumsi BBM rata-rata dan sisa jarak tempuh, kecepatan rata-rata dan waktu berkendara, dan balik ke jam. Dan kalau kita lihat settingannya juga banyak nih, ada setting brightness dari panel instrumen, ada setting kalender, terus ada apa lagi nih, ada display setting juga. Jadi ada lampu eco indikator, ada
konsumsi BBM rata-ratanya kereset itu bisa diatur ketika habis isi bensin atau ketika ngereset strip A, opening display, ada ending display juga, dan ada steering angle display. Jadi kalau kita parkir dalam keadaan steering berbelok, dia akan memberitahu steering masih keadaan belok kiri atau kanan. Dan gambar jamnya juga bisa diubah gini ya, ada yang analog atau ada yang digital, jadi bisa diatur. Dan ada buzzer, jadi ini ada front vehicle departure alert juga. Jadi fitur ini adalah fitur yang membantu kita untuk tetap awas saat mengemudi ya, tetap aware gitu. Jadi dia bisa memberitahu kita kalau mobil depan itu udah maju ketika kita lagi nunggu lampu merah gitu misalnya. Jadi mungkin kalau lampu merah kita teralihkan atau lihat pemandangan atau main handphone, nah dengan front vehicle departure alert ini dia akan memberitahu supaya kita nggak diklaksonin sama orang belakang. Dia juga ada fitur lane departure warning, dan buzzernya itu juga bisa diatur volumenya. Bunyi lampu seni juga bisa diatur. Ini bunyi yang pertama, ada bunyi yang kedua, dan ada bunyi yang ketiga. Tapi buat gue sih lebih suka bunyi yang pertama sih. Dan ada opening sound volume juga. Ada notification date setting, jadi kita bisa menyimpan sebanyak 10 tanggal spesial ya. Misalnya di sini tuh kita bisa atur birthday atau anniversary dan tanggalnya. Ada maintenance dan inspeksi juga. Nah, yang unik adalah kalau kita set di birthday atau anniversary, opening display-nya itu juga beda ya. Misalnya kita set di birthday ada gambar kue dengan ucapan happy birthday, dan kalau di anniversary dia ada tampilan gambar bunga gitu dengan tulisan happy anniversary. Jadi kita bisa mengingat tanggal-tanggal spesial itu ya, dan kita jadi nggak lupa gitu. Ada vehicle setting juga. Di sini ada setting buat front kameranya. Tadi ada front vehicle departure alert, pre-collision warning, lane departure warning, bahkan ada steering assist juga ya. Jadi kalau kita udah terlalu keluar dari lajur, dia akan memberi bantuan gitu ya, supaya setirnya itu balik ke tengah dan kita bisa ke tengah lajur lagi. Di bagian door lock ada buat setting auto door lock, auto door unlock, ada answer back volume, jadi bunyi keyless buzzernya. Nah, seperti itu bisa diatur volumenya. Di bagian wiper ada speed link intermittent wiper, jadi walaupun di sini nggak ada timer intermittent manual, dia bisa membaca kecepatan mobil. Jadi semakin cepat kita berkendara, si wipernya itu akan lebih sering menyapu kaca depan. Dan ada shift reverse link rear wiper, jadi wiper belakangnya akan menyala otomatis ketika kita nyalain wiper depan dan kita masuk ke gigi mundur. Di bagian turn signal ada triple turn signal, ada welcome light juga yang dia ngelink sama room lamp. Jadi kalau kita kantongin kunci dan kita mendekat ke mobil, ada welcome light di lampu interior gitu ya. Di sini ada maintenance setting untuk ganti ban atau ganti oli, dan bahasanya Inggris sama Indonesia aja. Jadi speedometer dari all new Xenia ini benar-benar canggih, beda jauh sama generasi sebelumnya ya. Oke, lanjut ke sebelah kanan. Ada ventilasi AC dengan aksen merah seperti ini dan bisa ditutup juga. Di bagian depan dari ventilasi AC ini juga ada cup holder untuk naruh minuman kita biar lebih tahan lama dinginnya. Di bagian bawah juga rame tombol ya. Ada tombol run view monitor juga untuk yang varian tertinggi ini. Jadi kalau kita pencet, dia akan memunculkan kamera 360 derajat di head unit. Contohnya seperti inilah ya kurang lebih. Nah seperti ini. Bentar, ini pintunya gue tutup dulu. Nah jadi kalau kita masukin gigi mundur atau kita pencet tombol tadi, dia ada gambarnya seperti itu. Lanjut lagi ke sebelah sini, tadi ada tombol untuk mematikan pre-collision systemnya. Jadi kalau kita nggak suka dengan fitur rem otomatis seperti ini, bisa dimatiin. Dan kalau di tap doang, itu untuk mematikan lane departure warningnya. Jadi untuk matiin safety assist-nya gampang sekali. Ada ionizer juga, jadi dia berfungsi untuk membersihkan udara di dalam mobil, dan dia built-in di sistem AC mobil. Dan ada tombol untuk mematikan traction control dan stability control juga, misalnya kita lagi ke putter gitu ya. Dan di bagian bawahnya juga ada laci kecil seperti ini buat muka kap mesin. Untuk pedal-pedal dia masih model gantung, dan ada footrest tonjolan sedikit di sebelah kiri ya. Untuk door trim di sini
warna hitam polos seperti ini, jadi kesannya lebih sporty. Dan door handle-nya chrome. Ada switch untuk pelipatan spion juga, yang tadi ada mode otomatisnya. Dan untuk membuka kaca pengemudi itu dia auto up down-nya sisi pengemudi doang. Ada window lock juga. Di door pocket ada 2 buah cup holder, speaker, dan ada tweeter di pilar A. Lanjut ke atas, ada sun visor pengemudi yang masih polos. Spion tengah akhirnya juga udah ada mode manual dimmingnya. Ini improvement banget dibandingin generasi sebelumnya. Ada lampu baca yang kayak di Daihatsu Rocky gitu ya, ada 2 gini buat lampu baca kiri kanan, dan sun visor kiri ada cerminnya. Di sebelah kiri ada grab handle. Lanjut ke bagian head unit dari all new Daihatsu Xenia ini, dia juga sekarang mempunyai head unit jenis baru ya. Dia modelnya tuh floating, nggak ketanam di dashboard lagi, jadi kelihatan lebih modern. Dan dia ada tombol-tombol kapasitif di kanan kirinya. Fiturnya juga banyak ya, ada radio, Android Auto, Apple CarPlay, ada media, telepon, dan setting juga. Di sebelah kiri dari head unit ini juga ada input USB ya, jadi untuk koneksi gadget itu bisa dari sebelah kiri sini. Tadi ada kamera 360 derajat juga. Di bagian bawahnya ada ventilasi AC dengan aksen silver seperti ini. Di tengahnya tombol hazard. Dan di bagian bawahnya juga ada aksen piano black yang kelihatan sporty juga ya. Untuk panel AC juga sekarang sudah digital seperti ini. Belum climate control, tapi seenggaknya udah ada tombol-tombol yang kesannya lebih modern sedikit lah ya dibandingin knob putar. Belum ada heater juga, jadi cuma dingin atau nggak dingin. Dan ada fitur max cool juga, jadi satu tombol ini dia akan langsung ke posisi paling dingin ya. Berguna banget ketika mobil kita tuh habis kejemur di parkiran yang panas banget. Ada tombol mode AC, sirkulasi udara, dan off. Di bagian bawahnya ada start stop engine button yang tadi merah racing seperti ini, dan ada card holder di sebelah kiri. Di center console bawah sini juga dia ada aksen carbon fiber yang kelihatan lebih sporty ini. Dan di bagian bawahnya itu juga ada tempat penyimpanan terbuka dengan power outlet model USB 2,1 ampere. Dan untuk ukuran juga lumayan ya. Ini ada Nokia pisang, ukurannya bisa naruh 3-4 handphone mungkin. Dan lanjut ke belakangnya ada tuas transmisinya. Dan ngomong-ngomong transmisi, all new Daihatsu Xenia ini juga menggunakan transmisi jenis baru ya, menggunakan transmisi otomatis berjenis CVT. Di sini ada mode drive, ada mode sport juga, dan ada mode manual mode sebanyak 7 percepatan. Jadi untuk naik gigi ke depan, turun gigi ke belakang. Di belakangnya ada parking brake. Dan di sebelah kiri dari parking brake ini juga ada tempat penyimpanan yang entah buat apa ya. Yang pasti sih cuma buat Nokia pisang doang seperti ini. Nggak mungkin buat botol juga kan. Di belakangnya ada power outlet 12 volt. Dan di bagian sini juga ada console box yang di atasnya juga bisa dijadiin armrest. Ada tempat penyimpanan terbuka lagi di sini, dan ada aksen merah di dashboard penumpang sebelah kiri. Ada airbag untuk penumpang depan. Terus di depan AC penumpang juga ada cup holder, dan ada glove box yang belum soft opening tapi ukurannya udah cukup oke. Oke, kayak cukup segitu dulu untuk di bagian interior depan dari all new Daihatsu Xenia. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya aja. Oke, sekarang kita masuk ke kabin tengahnya dari all new Daihatsu Xenia ini. Nah, di kabin tengah ini juga karena dia punya platform baru ya tadi, Daihatsu New Global Architecture, dia memiliki kabin yang jauh lebih lega dibandingin generasi sebelumnya. Ini ada posisi berkendara gua, tinggi gua 170 cm, dan di belakang sini masih ada ruang kaki yang berlimpah sekali. Di kolong jok depan itu juga ada ruang yang lega buat nyelonjorin telapak kaki, dan dia juga bisa dimaju mundurin pastinya ya untuk menambah legroom di penumpang baris ketiga. Mentoknya bisa segini, bahkan masih bisa maju lagi sih sebetulnya. Tapi kan nggak mungkin kita duduk sampai mentok banget ya. Di belakang jok depan juga ada seat back pocket khas mobil MPV. Di belakang center console sini juga ada 2 buah USB power outlet 2,1 ampere. Di bagian atas ada AC double blower yang bentuknya jadi lebih terintegrasi gitu ya, nggak kayak polisi tidur kebalik di generasi sebelumnya. Ada flap buat ini atas bawah, dan ada knob ini untuk aliran AC ke kiri kanannya. Ada intake AC di bagian sini, dan ada knob untuk kecepatan kipasnya ya. Jadi knobnya sekarang di tengah, jadi bisa diakses oleh semua penumpang. Di belakang sini juga ada 1 buah lampu kabin. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan juga ada
grab handle. Untuk di bagian jok tengah ini juga sama seperti jok depan ya, dia ada aksen merahnya seperti ini dengan jahitan dan piping merah, ada headrest dan ada seat belt juga. Untuk di tengah ada armrest juga yang ini ada talinya gini, bisa diturunin, cuma karena tangan gue lagi megang kamera jadi agak susah ya. Jadi satu tangan narik tali, satu tangannya lagi untuk nurunin armrestnya. Jadi udah nyaman sekali ya di kabin belakang sini. Untuk door trim belakang sama seperti door trim depan, dia full hitam seperti ini, jadi kesannya lebih sporty. Door handle-nya warna chrome, ada switch, ada cup holder di bagian sini dan ada cup holder satu lagi di bagian bawahnya. Door pocket juga lega dan ada speaker di bagian sini. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin tengah. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin baris ketiga ya dari all new Daihatsu Xenia. Untuk pelipatannya masih tetap sama seperti generasi sebelumnya ya, menggunakan metode yang gampang, one touch tumble. Dan akses ke belakang ini juga jadi lebih lega ya, berkat bukaan pintu yang lebih gede di generasi ketiga ini. Oke, ini kita turunin dan kita rebahin ke posisi yang biasa ada orang duduk gitu ya. Nah, ini adalah posisi yang sedikit dimajuin ya. Kalau dimundurin emang nggak ada legroom untuk orang dewasa. Mungkin untuk anak kecil masih bisa, tapi untuk orang dewasa nggak akan bisa. Jadi kalau misalnya mau full orang dewasa di mobil ini harus agak diatur-atur ya. Dan posisi duduknya juga sekarang jadi lebih manusiawi, nggak kayak dingklik atau jongkok di generasi sebelumnya. Benar-benar lebih enak gitu ya secara duduknya. Untuk headroom masih ada sekitar 1-2 jari lah ya di atas ini, dan ini pala gue juga ada menyender ke headrest tray-nya. Untuk di bagian jok belakang lengkap juga headrest adjustable 2 buah, ada seat belt, tempat penyimpanan handphone gitu ya, dan ada cup holder di kiri. Di sebelah kanan juga sama, ada cup holder dan ada power outlet 12 volt untuk ngecas di belakang sini. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si all new Daihatsu Xenia ini. Yuk sekarang kita lipat joknya dan kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke from mesinnya dari all new Daihatsu Xenia ini. Nah, untuk varian tertinggi ini dia menggunakan mesin 1500 cc, 4 silinder, natural aspirated dengan kode 2NR-VE. Dia juga ada teknologi dual VVT-i. Untuk tenaganya masih sama seperti Xenia 1500 cc di generasi sebelumnya ya, 104 PS dengan torsi 136 Nm. Cuma sekarang dengan platform DNG yang baru ini, all new Daihatsu Xenia ini menggunakan layout front wheel drive atau penggerak roda depan. Jadi beda sama generasi sebelumnya yang penggerak roda belakang. Makanya mesinnya sekarang posisinya melintang, bukan memujur ke belakang lagi. Untuk pilihan transmisi tetap sama, manual 5 percepatan dan otomatis. Cuma otomatisnya sedikit berbeda karena sekarang menggunakan jenis CVT. Untuk ruang mesin ini bukan yang paling rapi di kelasnya, tapi efeknya kalau misalnya ada kerusakan, benerinnya akan lebih gampang ya. Di bagian kap juga udah ada insulator atau peredam gini. Dan sekarang kita tutup aja yuk. Oke, untuk tampilan eksterior dari all new Daihatsu Xenia ini juga jadi jauh lebih modern, jauh lebih kekinian dibandingin generasi sebelumnya ya. Apalagi dengan platform barunya si Daihatsu New Global Architecture membuat si all new Daihatsu Xenia ini jadi lebih kekinian ya. Jadi nggak kesannya tuh nggak sejadul generasi sebelumnya. Sekarang jadi lebih mature dan lebih mirip seperti kompetitornya yang sama-sama front wheel drive lah ya pokoknya. Nah, untuk di bagian depan ini juga sporty banget karena dia ada aksen merah di bagian grill dan bahkan ke dalam lampunya. Jadi mukanya itu ada list merahnya yang kelihatan seperti hot hatchback asal Eropa gitu ya. Di bagian depan sini juga ada kamera 360 derajat untuk varian tertinggi ini, jadi kameranya juga ngumpet rapih gitu ya. Di bagian airdamnya juga sekarang jadi lebih gede dan kelihatan lebih sangar. Untuk lampunya, lampu utamanya ini udah full LED ya, jadi low beam di sini LED, high beamnya juga LED yang bahkan nyalanya itu dia soft gitu ya, gradual. Jadi kelihatan seperti lampu mobil Eropa gitu. Bahkan sennya juga LED yang nyala pertama itu gradual ya, mirip seperti si Daihatsu Rocky juga. Di bagian bawahnya ada fog lamp yang halogen. Di depan sini juga ada body kit yang ini sporty sekali untuk sebuah MPV ya. Lanjut ke bagian samping,
velgnya juga nggak kalah sporty nih, dia modelnya two tone seperti ini dengan palang-palang yang tebel gitu ya. Dia ukuran bannya 195 60 R16. Untuk di depan remnya juga udah disc brake, di belakang masih tromol. Tapi untuk yang varian dengan advanced safety assist ini dia ada fitur rem otomatis juga ya, jadi pelengkap dari sistem ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Di bagian spion dia juga bentuknya baru ya, ada lampu sen di bagian luarnya dan ada tonjolan untuk kamera 360 derajatnya. Dan yang gue suka dari all new Daihatsu Xenia ini adalah posisi spionnya itu udah di pintu ya, jadi kelihatannya tuh mengambang dari dalam, kelihatan lebih sophisticated, dan ada hitam-hitamnya di sini yang tadinya untuk tempat spion. Talang airnya juga bagus gitu ya, tebel-tebel gitu, dan ada emboss logo Xenia di belakangnya. Window line ini juga jadi lebih tegas gitu ya, apalagi dengan aksen floating roof di bagian pilar D sini. Lanjut ke bagian belakang, ini juga jadi jauh lebih modern dibandingin generasi sebelumnya, terutama di bagian lampunya, karena kalau kita lihat ya, lampunya itu udah pakai LED bar yang jadi jauh lebih modern. Bahkan lampu belakangnya ini full LED. Di sini ada lampu rem, lampu sen, dan lampu mundur yang LED, nggak ada bohlam-bohlamnya. Jadi untuk di eksterior, lampu yang masih bohlam itu cuma lampu plat nomor di sini dan fog lamp depan, that's it. Bahkan Hymer stop lampnya di dalam kaca itu juga sudah menggunakan LED. Di bagian tengah sini tuh ada garnish warna hitam gloss juga, jadi kesan itu menyambungkan lampu kiri dan lampu kanan. Ada wiper juga, di atas ada antena model shark fin. Di belakang emblemnya juga banyak nih, di sebelah kanan ada emblem Xenia, di sebelah kiri ada emblem 1.5R dan emblem dual VVTi, sama untuk yang transmisi otomatis dia ada emblem CVT. Di bagian sini juga ada kamera belakangnya. Di bagian bawah ada sensor parkir 2 titik warna body, dan ada body kit belakang dengan aksen diffuser yang ini sporty banget, jadi ganteng ya. Bener-bener beda dibandingin generasi sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat ke bagasinya. Dia tombolnya udah elektris juga. Dan ini kondisi bagasi all new Daihatsu Xenia ketika jok belakangnya itu lagi ditegakkan. Jadi lebih lega, dan ukurannya mungkin bisa buat naruh koper kabin gitu ya. Dan kalau misalnya masih kurang, bisa dilipat juga nih jok baris ketiganya dengan tali di sini pelipatannya 50-50. Dan sekarang juga si lantainya ini udah rata sampai ke tengah sana ya, jadi nggak model terguling kayak di generasi sebelumnya, jadi lebih praktis. Di bagian bawah lantai bagasi ini juga ada tempat penyimpanan dengan sekat-sekat seperti ini, dan ada tempat untuk naruh dongkraknya. Untuk ban serepnya dia ada di bawah, karena di sini ada baut untuk ngelepas ban serepnya. Di sebelah kiri juga ada tempat untuk penyimpanan terbuka gini, dan ada lampu bagasing juga. Ini modern banget untuk sebuah low MPV seperti Xenia terbaru ini. Oke, sekarang kita tutup aja. Oke deh, cukup segitu dulu untuk review dari all new Daihatsu Xenia tipe R 1500cc CVT dengan teknologi advanced safety assist ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.